Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan bikin video perbedaan penanaman cabai di media tanam ya. Ini saya punya 3 contoh media tanam yang ditanami cabai dan berbeda juga itu pertumbuhannya. Baik, kita lihat ke video selengkapnya. Baik, yang pertama kita punya tanaman cabai yang di media tanam seperti ini. Nah, oke, nih pertumbuhannya seperti ini. Oh, mantap, luar biasa. Sengaja saya tidak pisahkan karena ini bukan melihat pertumbuhan dari satu pohon saja ya. Tapi kita akan melihat seperti apa media tanam yang berpengaruh terhadap tanaman cabai ya. Pertumbuhannya yang paling bagus dari ketiga media tanam yang saya punya ini yang mana gitu ya. Ini videonya seperti itu ya maksudnya. Jadi kita bisa lihat nih, ini media tanam yang saya pakai itu media tanam hasil dari fermentasi. Untuk pupuk organiknya yaitu kohei kambing kita fermentasi dulu, dan juga ada komposnya juga, dan juga ada pupuk cairnya juga ya. Jadi kita sebelum menanam si cabai ini, sebenarnya ini tadinya media semai ya teman-teman, akan tetapi kita biarkan sehingga tumbuh jadi seperti ini. Jadi media tanamnya itu adalah kita dari fermentasi kohei kambing dan juga pupuk organik ya, kompos, sama setelah itu dicampur berikut tanah juga. Tanahnya itu tanah hitam, tanah gembur. Dan juga setelah itu sudah masuk di media tanam seperti ini, di media tanam ember, si tanah tersebut kita diamkan terlebih dulu beberapa minggu. Dan setelah didiamkan baru kita baru kita semaikan. Pokoknya media tanamnya itu seperti media tanam semai aja deh gitu. Bedanya cuma didiamkan dulu saja ini. Jadi setelah kita mencampurkan media tanam tadi dari beberapa bagian, ada kohei, ada kompos, ada POC juga, itu didiamkan terlebih dulu untuk menetralisir tingkat keasamannya ya, pH-nya itu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat pertumbuhannya seperti ini. Kalau ini sudah kita lakukan potong pucuk ya kemarin. Oke, seperti itu. Yang kedua nih, yang kedua. Yang kedua seperti ini teman-teman. Nah, ini sama sih. Kalau media tanamnya, wadahnya lebih kecil, tapi untuk media tanam ini sama, media tanam sama, campurannya sama yang seperti tadi. Hanya saja bedanya di sini, ini kita tidak dibiarkan terlebih dulu. Kita bikin media tanam sekarang misalkan. Nah, dan nanti siang atau sore kita tanami. Jadi seperti itu ya. Jadi enggak didiamkan terlebih dulu teman-teman. Hasilnya seperti ini. Memang bagus untuk pertumbuhan, bagus, tapi tidak sebagus yang awal tadi ya teman-teman. Yang seperti ini. Terus yang terakhir nih, yang ketiga ini. Nah, kalau yang ketiga kita bikin di area tanam lepas ya, tidak pakai polybag ataupun pot. Jadi kita sembarang saja langsung kita tanam di media tanam seperti ini. Nih. Untuk pemindahan sama halnya sama yang media tanam yang kedua, umurnya sama. Seperti ini teman-teman. Ini tanpa ini Pak, ada sih kohei kambing ada. Tapi tanpa ada itu kompos, tanpa ada, kalau POC kita pakai ya pupuk organik cair. Dan juga ini langsung tanam saja sembarang gitu. Ini belum dilakukan potong pucuk nih. Belum dilakukan potong pucuk. Baik teman-teman, kita tarik kesimpulan dari ketiga media tanam tersebut, yang mana yang paling bagus untuk menanam cabai. Ya jelas lah, pasti teman-teman juga bisa menilai itu pasti yang pertama ya. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa untuk menanam cabai atau media tanam untuk menanam cabai itu harus dipersiapkan secara maksimal ya teman-teman. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan mungkin proses pertamanya mudah, kita bisa langsung tanam gitu. Akan tetapi untuk perkembangan ke depannya itu tumbuh-tumbuhannya
itu bisa kurang baik gitu ya, kurang maksimal gitu. Beda kalau kita menyiapkan media tanam dengan secara maksimal. Walaupun jadi caranya pada saat kita melakukan penyemaian kan butuh waktu. Nah, agak dicepatkan gitu kita bikin media tanam supaya bisa menghasilkan media tanam yang bagus gitu. Walaupun kita bagus, misalkan fermentasi, campurannya pupuk fermentasi, terus POC ataupun kompos, akan tetapi kalau tidak didiamkan terlebih dulu setelah pencampuran itu, kalau menurut saya hasilnya kurang bagus ya teman-teman. Jadi tetap saja perlu dinetralisir terlebih dulu gitu, pH-nya ataupun tingkat kepanasan. Dan biasanya kalau pH-nya bagus itu media tanam terasa dingin ya teman-teman, enggak panas gitu. Jadi pada saat pemindahan dari media semai ke media tanam itu si tumbuhan tidak terlalu stres juga ya teman-teman. Begitulah kira-kira itu pengalaman pribadi saya ya. Kalau di media tanam untuk cabai, untuk media tanam lainnya saya rasa juga seperti itu ya. Harus menggunakan metodologi didiamkan terlebih dulu teman-teman. Baik, semoga video ini bisa membantu dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan tidak keberatan, silahkan teman-teman subscribe video channel ini untuk menyaksikan video selanjutnya, pengalaman-pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Karena saya bukan ahli, saya hanya sekedar uji coba saja dulu ya dari pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat. Oke, selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.